Sholat diganti, azan diganti. Sebenarnya ini bukan barang baru. Kata-kata yang mereka ucapkan itu menyakiti hati Musa. Paling banyak omong itu justru di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Seperti biasa, di Menyelami Rahasia Al-Quran kita akan kembali belajar, kita akan kembali memperdalam ilmu kita terkait makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan untuk di episode kita, episode ke-61, kita akan membahas mengenai surah Al-Sof. Ini adalah surah yang termasuk surah pendek ya, sahabat Al-Quran. Dan surah Al-Sof ini memiliki arti barisan. Kira-kira seperti apa ini poin-poin penting dari surah ini dan apa makna yang terkandung di balik surah Al-Sof? Kita akan langsung saja membahas bersama dengan Ustadz Zamak Shori Hasbullah Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini surahnya pendek ya Ustadz ya, ada 14 ayat, tapi sepertinya maknanya ya tentu tidak kalah juga dibandingkan dengan surah-surah yang lain ya Ustadz. Langsung saja, ini kalau mengenai surah Al-Sof ya Ustadz, barisan. Sebenarnya dari inti surah ini apa sih Ustadz yang akan dibahas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah As-Sof. Sof artinya barisan. Secara spesifik, barisan di sini maksudnya adalah barisan pasukan yang akan berperang. Para ulama membahas rapatnya saf dalam sholat ini punya pengaruh terhadap rapatnya saf dalam perang. Jadi dalam pengertian, kalau kita lihat zaman sekarang untuk sholat aja payah orang untuk merapikan barisan. Benar sekali. Bagaimana ketika kita berbicara tentang konteks merapatkan barisan dalam membela agama Allah? Maka sering sekali umat Islam yang banyak ini seperti buih dalam lautan karena kita nggak punya kesepakatan. Bagaimana seharusnya kita berbaris bersama, merapikan barisan, mengatur saf dalam konteks membela agama Allah. Maka dari itu, tentunya di surah ini nanti kita akan bercerita tentang bagaimana hal yang paling dicintai Allah. Sebagaimana akan dijelaskan nanti di dalamnya kisah tentang para nabi Musa dan Isa dengan kaumnya. Sebagaimana juga nanti di penutup ada cerita tentang bagaimana prinsip perniagaan yang paling menguntungkan bukan hanya di dunia tapi juga untuk akhirat. Oke, itu yang paling membuat penasaran Ustaz, perniagaan yang paling menguntungkan. Langsung aja kita bahas poin pertama, yaitu adalah mengenai bertasbih kepada Allah dan berjihad demi membela agama. Ini seperti apa Ustaz? Kalau kita coba kaitkan surah As-Sof dengan beberapa surah sebelumnya, saya sempat katakan ada 7 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata tasbih. Ada yang bentuknya subhana, surah Al-Isra. Ada yang bentuknya sabbih, surah Al-A'la. Ada yang bentuknya yusabbihu. Ada yang bentuknya sabbaha. Nah, di surah As-Sof ini sama seperti awal atau pembuka surah Al-Hasyr dan surah Al-Hadid. Sama-sama bercerita tentang memuji Allah dalam bentuk kata kerja, bentuk pas, bentuk masa lalu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan kata-kata ini menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa bijaksananya Allah. Ya, sehingga semua yang ada di alam semesta bertasbih dan memuja serta memuji Allah. Nah, kemudian di ayat kedua dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun Innallah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang kau tak buat? Ini sebuah teguran Allah. Nah, apa latar belakang
Apa latar belakang ayat ini turunkan? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya beberapa sahabat berkumpul. Mereka ingin bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling disukai Allah. Tetapi para sahabat itu khawatir. Mereka pun akhirnya saling tunjuk. Kau aja nanya, kau aja nanya. Kenapa? Karena Nabi ketika ada orang bertanya apa amalan terbaik, Rasulullah biasanya langsung bertanya, kau sudah buat nggak? Jadi mereka nggak seperti kita banyak tanya tapi aksinya nggak berbuat. Banyak omong. Banyak omong. Jadi ini yang membuat sahabat itu sedikit khawatir sehingga mereka saling tunjuk-tunjukkan, kau aja nanya, kau aja nanya. Tetapi kemudian Rasulullah dari jauh memahami ada sesuatu yang diperbincangkan sahabat ingin ditanyakan kepada Nabi, maka Allah pun kemudian memberitahukan kepada Nabi apa yang mereka tanyakan. Ternyata mereka yang bertanya, apa amalan yang paling dicintai Allah? Turunlah ayat ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu cinta kepada orang yang berperang di jalannya seperti barisan yang rapi. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya membela agama Allah dalam perang, ya, perang yang juga disebut dengan jihad, membela agama Allah, salah satunya adalah di antara amal yang paling dicintai Allah. Akan tetapi amalan ini paling berat karena banyak orang ngomong mudah, oh kita Allahu Akbar, tapi ketika seruan jihad misalnya dikumandangkan, kita akan melihat orang yang paling banyak omong itu justru di belakang. Maka di sini Allah awali kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'al. Betapa besar murkanya Allah kalau engkau mengucapkan apa yang kau tak buat. Ya, jadi disinilah indahnya seorang mukmin. Mukmin itu nggak ada yang disembunyikan. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dibuatnya. Apa yang ada di pikirannya itu yang dibuatnya. Jangan lisannya mengucapkan A, tapi hatinya mengatakan B. Nah, jadi ayat ini seperti mengingatkan kepada orang yang beriman, jangan sampai kalian jatuh kepada sifat-sifat orang munafik. Yang hanya pandai bicara, yang hanya pandai berkuar-kuar, tapi ketika dituntut untuk membuktikan imannya dengan aksi nyata, mereka kemudian berpaling dan tidak bisa membuktikan keimanan tersebut. Nah, jadi ini pembuka yang menggambarkan kepada kita saf di sini adalah saf di medan perang saat membela agama, dan tentunya kita berharap umat Islam yang jumlahnya banyak tanpa persatuan, tanpa merapatkan saf, mustahil menjadi umat yang disegani oleh umat-umat yang lain. Kalau lihat kondisi sekarang, Ustadz, yang dikatakan barisan tuh umat muslim ini udah merapatkan barisan belum sih, Ustadz? Ya, kalau kita melihat yang terjadi memang banyak isu-isu belum dijadikan sebagai penyatu. Artinya masih banyak ya antara satu ormas dengan yang lain, antara satu komunitas dan komunitas yang lain. Walaupun tujuan akhirnya satu, tapi kadang-kadang untuk menyelaraskan aksi saja, ini kadang-kadang masih sering saling bertolak belakang dan saling menghantam satu dengan yang lain. Nah, disinilah dibutuhkan pertama kebijaksanaan para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam yang justru diharapkan ungkapan dan statement yang keluar dari mereka bukan memperkeruh atau merusak ya hubungan yang sudah baik dengan komentar-komentar yang tak perlu. Saya teringat dulu di Pakistan itu ada dua ormas yang sangat dominan di antara umat Islam di Pakistan. Dan di tingkat akar rumput sering sekali mereka itu sering berkelahi dan saling menyalahkan. Pertama namanya Jamaat Islamiyah dipimpin oleh Abul A'la Maududi.
Yang kedua ada jamaah tabligh yang selalu mengajak orang untuk pergi ke masjid. Sering antara dua kelompok ini ya menyalahkan karena prioritas mereka dalam berdakwah berbeda. Tetapi yang paling menarik adalah suatu ketika Abul A'la Maududi ditanya oleh pers dan media tentang bagaimana tanggapannya kepada jamaah tabligh. Dengan penuh kebijaksanaan Abul A'la Maududi menjawab, sesungguhnya saudara-saudara kami dari jamaah tabligh telah membantu kami menutup celah yang tak bisa kami tutupi. Jadi kita ini kan harusnya sering melengkapi. Fokus apa kekurangan yang bisa ditutupi oleh yang lain. Bukan ya fokus kepada membanggakan yang kau buat ini paling betul, yang kau buat ini tidak betul. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan sulit bagi kita merapatkan saf. Merapatkan barisan. Oke. Kita langsung ke poin selanjutnya adalah mengenai kisah Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Seperti apa kisahnya, Ustaz? Kalau kita melihat di ayat ke-5, Allah memulai dengan bercerita tentang kisah Musa alaihissalam. Kita tahu Musa ini adalah nabinya Bani Israel. Nah, perintah jihad juga berlaku pada syariat Nabi Musa. Nah, tetapi Nabi Musa dikecewakan oleh umatnya. Dikecewakan oleh umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak muhajirin dan ansar berjihad, jawaban mereka apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Wahai Muhammad, kami akan ikut berjuang bersamamu. Tapi ketika Musa mengajak Bani Israel, ayo bersama-sama berjuang bersamaku untuk membebaskan kota suci Al-Quds, Yerusalem. Ketika itu jawaban Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, kau pergi aja berdua sama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Jadi Bani Israel mengecewakan Musa. Kata-kata yang mereka ucapkan itu menyakiti hati Musa. Padahal Musa telah membela mereka menghadapi bisa kita katakan perilaku yang semena-mena dari Fir'aun. Musa lah yang selamatkan Bani Israel. Ya, tapi ketika diminta komitmen mereka untuk berjihad, seperti Allah mengatakan Bani Israel ngomongnya besar, aksinya tak ada. Dan ini adalah contoh orang yang dimurkai Allah. Seakan-akan Allah katakan, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, jangan kalian jadi seperti Bani Israel yang menyakiti hati Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, kau pergi berjuang bersama Tuhanmu, kami nggak mau ikut perang. Nah, setelah selesai bercerita tentang bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi Musa, pindahlah kepada perjuangan Isa. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul utusan Allah, membenarkan ajaran yang dibawa Musa sebelumnya, dan aku juga membawa kabar gembira Nabi terakhir yang bernama Ahmad akan datang setelahku. Sebagai Muslim, kita menyadari dan meyakini Taurat dan Injil yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini itu kan sebagian besar sudah diubah. Karena kalau ditanya Taurat dan Injil turun pertama kali dengan bahasa apa? Injil yang diturunkan kepada Isa itu diturunkan dalam bahasa Syriani, dan tidak ada sekarang ditemukan Bible dalam bahasa Syriani. Bible paling tua itu ditemukan dalam bahasa Latin, ya, tapi tidak ada dalam bahasa Syriani. Artinya teks asli tidak kita punya. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan beberapa ilmuwan Islam yang membahas tentang kristologi, ilmu tentang agama Kristen, ditemukan pada teks Injil berbahasa Latin digambarkan Isa berkata kepada umatnya, aku akan membawa kabar gembira datangnya Paraklit.
Farklid ini dalam bahasa Latin diartikan orang yang terpuji. Dan kata orang yang terpuji kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ahmad. Oke, baik. Jadi ini satu pembuktian bahwasanya surah ini sejalan dengan penelitian sejarah. Memang kata-kata Ahmad tak kita temukan lagi. Kenapa? Karena kata Ahmad pun diterjemahkan menjadi Farklid. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Sama seperti yang dihadapi oleh Musa. Ketika Isa membawa mukjizat, bisa menghidupkan yang mati, bisa berbicara saat dia masih bayi, tetap saja orang mendustakan Isa dengan mengatakan Isa tak lebih hanyalah tukang sihir. Jadi di sini kalau kita melihat apa yang dialami Musa dan apa yang dialami oleh Isa, ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami Nabi Muhammad. Karena Allah berikan kepada Nabi pengikut yang luar biasa semangat jihadnya. Para sahabat Nabi adalah sebaik-baiknya pengikut. Maka dari itu Allah katakan di sini, tidak ada yang lebih zalim kepada Allah kecuali orang-orang yang artinya mengada-adakan kebohongan kepada Allah, padahal dia diajak masuk Islam. Artinya apa? Mendustakan ajaran agama yang sebenarnya itu adalah bentuk perbuatan yang paling zalim. Dan ayat berikutnya menggambarkan pada kita. Kalau sekarang kita mempersoalkan yang namanya Islamophobia, ketakutan berlebihan kepada Islam. Sebenarnya ini bukan barang baru, ini barang lama. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga ini Islamofobis juga ini. Orang yang ketakutan dengan Islam. Sampai Allah katakan di ayat ke-8, yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Apa maknanya? Ayat ini ingin menggambarkan orang yang ingin memadamkan cahaya kebenaran Islam sama seperti orang yang ingin memadamkan matahari dengan cara meludahi matahari. Sekarang di dunia hampir 8 miliar penduduk bumi. Kalau dibuat kompetisi di saat bersamaan kita rame-rame meludah ke atas supaya matahari bisa padam. Pertanyaannya, apakah matahari akan padam? Nggak padam. Tidak. Sudahnya balik kayak kita yang ada Ustaz. Itu yang terjadi. Jadi banyak tuduhan yang tak berdasar kepada Islam justru menjadi kemenangan bagi Islam. Islam dituduh teroris. Ternyata makin banyak orang belajar Islam setelah 11 September jumlah Amerika yang masuk Islam lebih banyak daripada periode sebelumnya. Oke, diserang di Perancis dengan karikatur, dengan komik, dengan apapun yang ingin melecehkan Nabi. Tapi yang terjadi ketika mereka meludahi Nabi, akhirnya orang akan lebih tahu tentang kebenaran Islam yang selama ini dicoba untuk ditutup-tutupi. Nah, ini dia. Jadi janji Allah, wallah mutimmu nuri. Allah akan sempurnakan cahaya Islam ini untuk terlihat jelas kepada semua orang. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, tidak akan datang hari kiamat sampai semua rumah sampai kepadanya citra Islam yang sebenarnya. Sehingga kalau sudah wajah Islam yang sebenar diterima semua orang, kalau nggak beriman juga berarti ini terlalu. Terlalu artinya apa? Mungkin sekarang banyak orang tak beriman. Kenapa? Karena dia termakan Islamophobia. Tapi ketika kebenaran Islam nampak, kebaikan Islam ditunjukkan, masih juga benci pada Islam, berarti yang salah bukan pada Islamnya, yang salah adalah kotornya hati bagi yang bersangkutan, hingga hidayah Islam tidak bisa masuk ke sana. Oke, baik. Terus juga Ustaz, di zaman sekarang ini, zaman modern ini, kalau kita misalnya diistilahkan gitu, terlalu fanatik nih sama Islam, terlalu membawa budaya-budaya Arab, gak usah terlalu Arab begitu. Kita kan Indonesia begitu. Nah, Ustaz ini ngeliatnya gimana? Kita udah terlalu
hatinya sudah terlalu kotor kah, atau memang terlalu terbawa dengan budaya-budaya lain? Begini, memang Islam bukan Arab, dan tak semua Arab itu Islam. Tetapi kita harus meyakini Rasulullah SAW sebagai seorang Arab, berbahasa Arab, dan bisa dikatakan 90% referensi ajaran agama kita, Quran, hadis dalam bahasa Arab. Jadi artinya apa? Yang membenci Arab ini ujung-ujungnya bisa jatuh hingga pada akhirnya membenci Islam. Ya, kita bukan mencintai Arab karena budayanya. Mencintai budaya kita bukan berarti harus seakan-akan itu adalah kontra dengan budaya Arab. Ini kan menjadi sesuatu yang lucu. Begitu haji, nyanyi Indonesia Raya. Tapi begitu ke Vatikan, kenapa nggak nyanyi Indonesia Raya? Seakan-akan hanya umat Islam yang vis-a-vis berkontradiksi dengan budaya Indonesia. Padahal tidak. Ini yang kemudian seperti memang ada kelompok tertentu yang ingin membenturkan itu. Padahal kalau kita katakan Pancasila jati diri masyarakat Indonesia, tiap butir dari Pancasila itu bagian dari nilai Islam. Berapa persen dari kata-kata yang digunakan dalam Pancasila diambil dan disadur dari bahasa Arab. Ini juga artinya jangan kemudian saya melihat begini, kita setiap orang Islam itu memberikan ruang. Kalau ada budaya yang baik yang tak bertentangan dengan spirit Islam, silakan. Al-adatu muhakkamah. Berapa banyak dari aturan Islam dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya. Cuma yang jadi problem sekarang, hal-hal yang baku dan absolut hanya gara-gara bertentangan dengan adat kebiasaan yang belum tentu baik, kemudian kita tolak Islam dengan alasan itu Arab. Ini yang jadi problem. Jadi intinya adalah kalau kita lihat Islam, Muslim Turki, Muslim Cina, Muslim India, masing-masing punya keistimewaan. Termasuk Muslim Indonesia, ada keistimewaan kita. Tetapi kalau udah masuk masalah ibadah, masuk masalah ajaran yang baku, semuanya. Orang India pun tak nuntut dia sholat pakai bahasa India. Pakai bahasa Arab. Begitulah ajaran Islam. Jangan kemudian dengan alasan kami cinta budaya Indonesia, ya, sholat diganti, azan diganti, ya, kemudian segala hal kemudian diindonesiakan dengan alasan. Perlu kita lihat, bahkan dari aspek kesejarahan pun, ragam suku bangsa yang ada di Nusantara ini sangat sulit untuk bisa dianalisis secara logis, bersatu, kalau bukan karena Islam yang menyatukan. Bayangkan wilayah Balkan. Balkan itu Eropa Timur. Itu wilayah Balkan dari satu negara, sekarang sudah berapa negara? Serbia, Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina. Itu kenapa? Karena masalah apa? Coba bayangkan di Indonesia dengan ratusan bahasa, ratusan etnis. Kalau bukan karena Islam, kenapa? Jauh sebelum ada Indonesia, Islam sudah ada. Dan itulah yang kemudian menjadi common, artinya budaya pemersatu, budaya Islam yang sudah menjadi bagian dari kultur dan jati diri masyarakat Nusantara. Oke, baik. Oke, kita ke poin selanjutnya adalah mengenai pondasi perniagaan yang menguntungkan. Nah, ini yang membuat penasaran nih Ustaz, seperti apa? Tentunya semua manusia dalam hidupnya pengen kalau dia itu untung. Tidak ada orang yang pengen rugi. Ya. Dan tentunya kalau berbicara tentang bisnis, baru dikatakan orang itu pandai berbisnis kalau bisa untung. Ya. Kalau banyak bisnisnya rugi semua, nggak dibilang bisnismen itu. Walaupun seorang bisnismen itu nggak bisa lepas dari kerugian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita, ada satu perniagaan yang pasti untung. Betul, Ustaz.
Semua bisnis mungkin untung, mungkin rugi. Tapi ketika kita berbisnis dengan Allah, pasti untung. Inilah yang dikatakan Allah dari mulai ayat 10 hingga ayat ke-13. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka? Berbisnis, tapi efek dan dampaknya sampai ke akhirat. Bisnis yang menyelamatkan dari api neraka. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah dengan dua modal, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan nyawamu. Itulah yang lebih baik bagimu kalau kau paham dan tahu. Jadi semua uang yang kita keluarkan dalam konteks membela agama Allah, sesungguhnya itu termasuk perniagaan yang nggak akan rugi. Gimana tuh uang yang kita berikan dalam membela agama Allah? Nah, itu ya, ini bentuknya. Orang keluarkan uang bangun masjid. Orang keluarkan uang mensupport pesantren. Orang mengeluarkan uang wakaf Quran. Orang mengeluarkan Quran memberi ayoman kepada orang miskin, janda, anak yatim, dan sebagainya. Orang memberikan dana untuk dakwah Islam. Ya, lihat, kalau kita lihat saja, Utsman bin Affan. Ini Utsman berwakaf 14 abad yang lalu. Tapi kalau kita pergi umroh, pergi haji zaman sekarang, berapa banyak kawasan di Madinah itu wakaf Utsman, wakaf Utsman. Utsman entah di mana sudah, tapi pahala masih mengalir. Tidak usah jauh-jauh. Di antara masyarakat Nusantara yang paling gemar berwakaf sejak dulu itu masyarakat Aceh. Sampai ada wakaf masyarakat Aceh di Tanah Haram. Ini usianya sudah berabad-abad. Sekarang tanah itu sudah dibangun plaza, sudah dibangun hotel untuk tempat jemaah haji, tempat jemaah umroh menginap. Bayangkan nenek moyang kita berwakaf, sekarang setiap jemaah haji asal Aceh yang berangkat dari embarkasi Banda Aceh, walaupun bukan suku Aceh, berangkat dari Aceh, dapat uang saku tambahan dari hasil wakaf tanah itu. Ini perniagaan. Kayak mana orang tak mendoakan? Nah, jadi terkadang kita ini kan sering mengatakan, oh ini target jangka panjang. Target jangka panjang yang sebenarnya bukan untuk 50 tahun, bukan untuk 100 tahun ke depan, tapi untuk hidup setelah mati. Itulah target jangka panjang. Kebanyakan orang kelemahannya apa? Berbisnis mau cepat untung, tapi jarang memikirkan ke depan. Ya, makanya ada satu buku cukup menarik ditulis oleh seorang etnis Cina dari Malaysia, diterjemahkan buku itu ke bahasa Indonesia, Rahasia Bisnis Orang Cina. Nah, jadi bagaimana disebutkan di sana bahwasanya termasuk di antara filosofi berdagang etnis Cina itu, mereka nggak mikirkan untungan jangka pendek. Ya nggak apa-apa lah, yang pertama barang itu dijual murah, yang penting sirkulasi barang cepat berputar hingga pada akhirnya dapat kepercayaan hingga bisnisnya maju. Berbeda dengan kadang-kadang orang kita, ini harga dari awal sudah tinggi duluan hingga barang tak berputar di situ saja, hingga pada akhirnya ya ketika sirkulasi tidak berjalan, benda itu pun udah kadaluarsa, kualitasnya kurang baik, hingga pada akhirnya ketika dijual murah pun ya kepercayaan kemudian menjadi berkurang. Nah, Allah ajarkan kepada kita dalam berbisnis, jadikan target jangka panjangmu adalah bukan sekadar berapa untung kau di dunia, tapi bagaimana berbisnis yang bisa menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Kenapa? Kalau kita lihat ada hadis Nabi, sebaik-baiknya tempat yang dicintai Allah masjid, seburuk-buruknya tempat yang dibenci Allah pasar. Ini ada hadis Nabi. Sering orang salah paham terhadap hadis ini.
Karena disebutkan seburuk-buruknya tempat yang dibenci Allah pasar, akhirnya banyak orang Islam meninggalkan pasar. Sehingga kuranglah pebisnis-pebisnis muslim. Ya. Padahal maksud dari hadis ini, kenapa dibenci Allah pasar? Karena tak jarang orang berniaga itu dengan cara-cara curang. Sehingga karena banyaknya kecurangan Allah murka. Ya, kadang-kadang takarannya nggak jujur, kadang-kadang barangnya ditukar, kadang-kadang penawaran palsu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian diajak kita di sini. Apa bentuk perniagaan bersama Allah tadi? Kalau kau berikan hartamu di jalan Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Pertama untungnya, Allah ampuni dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah fi jannati adn. Kau akan dapat tempat tinggal yang begitu nyaman di surga Adan. Itulah kemenangan yang sebenarnya. 3. Balasan kalau kita berbisnis dengan Allah. Tak hanya itu, wa ukhra tuhibbunaha. Selain itu, nasrum minallah wa fathun qarib. Efek ketika kita rajin berniaga dengan Allah di dunia, Allah akan turunkan pertolongannya kepada kita sehingga umat Islam bisa meraih kemenangan. Tahun 30-an ada sebuah buku yang cukup menarik, ditulis oleh seorang penulis asal Lebanon, Amir Shakib Arsalan. Judulnya Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam tertinggal dan non-muslim maju? Ini beliau menggambarkan kondisi umat Islam tahun 30-an. Beliau gambarkan karena banyak orang Islam kaya itu hanya peduli untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, tapi nggak mau membelanjakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Kita butuh sosok seperti Utsman bin Affan yang baru. Kita butuh sosok seperti Umar bin Khattab yang baru, Abu Bakar yang baru, Abdurrahman bin Auf yang baru. Yang artinya semakin uang bertambah, bukan dikumpulkan untuk anak cucu saja, tapi harta itu digunakan sebaik-baiknya untuk membela agama Allah dan mendakwahkan Islam. Itu maknanya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Ustadz yang punya perekonomian mungkin pas-pasan yang hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, tapi dia ingin berjihad juga di jalan Allah, ingin juga memberikan hartanya, itu bagaimana Ustadz caranya sebaiknya? Ya, tentunya tiap orang bisa berpartisipasi dengan jihad sesuai dengan batasan kemampuan dia. Ya, ketika dia ikut mendoakan orang-orang yang menyumbang, itu saja sudah bagian dari jihadnya. Jihad ini apa? Doa. Jadi ini kalau kita melihat penutup surah menggambarkan kepada kita dalam hidup ini kita perlu untuk saling melengkapi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kalian para penolong Allah. Kunu ansarallah. Jadilah para penolong Allah. Jadi zaman sekarang sibuk, ya Allah ngapain ditolong? Allah nggak perlu pertolongan kita. Di sini tegas ayat mengatakan jadilah penolong Allah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, tidak. Tapi Allah mau lihat imanmu sudah nggak terbuktikan dengan komitmenmu untuk memperjuangkan agamanya. Nah, ini yang perlu untuk kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Sama seperti murid setia Isa. Murid setia Isa itu dapat julukan Hawariyun. Hawariyun. Mereka itu kemudian mengatakan, wahai Isa, kami para pembela Allah. Para pembela Allah. Walaupun sebagian dari murid Isa juga berkhianat. Ada yang namanya Yudas Iskariot membocorkan rahasia di mana Isa bersembunyi untuk sekedar dapat uang tak seberapa dari tentara Romawi. Nah, hingga kemudian kalau dalam versi Al-Quran, si Yudas inilah yang wajahnya diserupakan seperti Isa hingga dialah yang mati di tiang salib. Sedangkan Isa menurut Quran diangkat ke langit. Nah, tetapi murid Isa yang lain yang berjuang di jalan Allah
mereka meninggal dunia sebagai seorang mukmin. Kenapa? Berjuang. Walaupun Isa sudah diangkat ke langit, sebagian dari murid-murid Isa ini menyampaikan ajaran yang benar. Makanya kalau kita lihat ada murid Isa, misalnya sekarang ada Injil yang namanya Injil Barnabas, yang ditulis muridnya Isa namanya Barnaba. Nah, kalau dilihat, dibandingkan isi Injil Barnabas dengan Quran, hampir sejalan. Nah, tapi kalau dibanding Injil yang ditulis oleh murid yang lain, ini sudah terjadi distorsi di sana. Nah, makanya Injil Barnaba ini nggak diakui oleh Dewan Gereja di Vatikan. Nah, padahal ditemukan, ini termasuk kitab yang paling lama dan paling otentik yang ditemukan dari teks Injil yang ada itu di sekitaran kawasan Laut Mati di Jordania sana. Tapi ketika ditemukan dan dikaji, ternyata isinya selaras dengan isi Al-Quran, menggambarkan Quran menyempurnakan Injil sebelumnya. Baik, Masya Allah. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah As-Saff juga sudah selesai. Sampai di sini sudah banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustadz dan banyak juga poin-poin pentingnya tadi ya, sahabat Al-Qurannya. Intinya adalah bagaimana kita ikhlas begitu ya Ustadznya, ikut dalam perniagaan yang tentunya menguntungkan bagi kita, dan ini adalah di jalan Allah. Baik, sahabat Al-Quran, kita sudah selesai. Sekali lagi dia ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, dan tentunya kita akan kembali lagi di episode selanjutnya membahas surah-surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.